Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aziza Melasari dari kelas 12 APL 3. Di sini pada kali ini saya akan melakukan praktikum pemilihan dan persiapan bahan. Apa saja langkah-langkahnya? Mari kita saksikan. Pertama-tama dilakukan pemilihan bahan atau biota. Pemilihan bahan, saya memilih bagian jahe. Bagian yang diambil merupakan rimpangnya. Cara pengambilan dan waktu pengambilan, saya tidak mengambil dari kebun, melainkan saya membeli dari pasar. Kadar bahan aktif. Kadar bahan aktif di dalam jahe mengandung banyak sekali senyawa aktif seperti mengandung oleoresin sebagai anti peradangan yang lebih tinggi dari jahe lainnya. Oleoresin ini dapat melawan peradangan akut maupun kronis. Komponen aktif dalam jahe seperti gingerol, gingerdione, dan zingeron dapat menghambat enzim siklooksidgenase dan lipoksigenase. Meskipun memiliki rasa yang lebih pahit dan pedas, jahe mengandung gingerol, flavonoid, agen antibakteri, agen anti peradangan. Agen antibakteri yang ada dalam jahe dapat melawan bakteri jahat seperti Escherichia E. coli, Salmonella, Enteritis, dan Staphylococcus aureus. Pertama yaitu kita pemilihan bahan. Di sini saya memilih jahe. Saya memilih jahe ini karena mudah didapat, murah, dan banyak di pasaran. Kemudian kita mensortasi basa. Mensortasi basa yaitu dilakukan untuk memisahkan cemaran atau kotoran pada bahan asing. Di sini jahenya masih kotor. Kemudian kita lakukan pencucian terhadap sampel jahe untuk menghilangkan kotoran. Kita cuci dengan air mengalir sampai kotorannya benar-benar hilang. Setelah pencucian sampel, sekarang kita akan melakukan pemanasan dengan sinar matahari langsung selama 1 hari guna untuk memudahkan perajangan. Lakukan pencucian terhadap sampel jahe, kita lakukan pengeringan di bawah sinar matahari untuk memudahkan sampel agar cepat kering. Setelah proses pengeringan utuh selama 1 hari, kita lakukan perajangan guna untuk memudahkan proses pengepakan, penggilingan, dan pemotongan jahe agar lebih mudah. Sekarang kita akan melakukan perajangan. Kita potong sesuai ukuran ya. Kita samakan dengan ukurannya. Kita lakukan pengeringan yang kedua dengan tujuan agar simplisa dapat disimpan dengan tahan lama dan tidak mudah rusak. Kita letakkan pada wadah agar mudah proses pengeringan. Perajangan, kita akan melakukan pengeringan tahap yang kedua, yaitu
dengan memanaskan dengan matahari secara langsung sampai kering. Pengeringan juga baik untuk mencegah terjadinya sampel jahe menempel satu sama lain, juga mencegah terjadinya reaksi enzim, bakteri, reaksi kimia, dan perubahan lainnya. Lakukan pengeringan. Dan ini adalah hasil dari proses pengeringan setelah dilakukan perajangan. Yaitu garbling atau sortasi kering. Garbling dilakukan setelah simplisa dan sebelum dipack, gunanya untuk membuang kotoran atau material yang tidak dikehendaki atau bagian lain dari tanaman, dan untuk memisahkan benda asing seperti bagian tanaman yang tidak diinginkan atau pengotor lain. Jadi kita memilih dari jahe ini supaya tidak tercampur dari pengotor lain. Yaitu pemeriksaan mutu secara sifat fisika sampel jahe sebelum dan sesudah melakukan proses pengeringan dengan matahari. Sebelumnya warnanya tampak bagus. Setelah pengeringan dengan sinar matahari, warnanya berubah menjadi warna layu. Warnanya putih-putih kecoklatan, agak layu, karena sinar matahari merubah sifat fisika dari jahe. Kemudian bisa dilihat jahenya agak mengkerut dan seperti jahe kering, seperti keripik. Selanjutnya yaitu packaging atau pengepakan. Pada packaging harus dicantumkan label seperti nama, simplisanya, asalnya, waktu panen, nama kolektor, dan kandungan senyawa aktif. Kita masukkan ke dalam kantong plastik. Labelnya jangan lupa dicantumkan. Selanjutnya kita staples. Sudah jadi. Sekian praktikum dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.